Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Raudatul Farihah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi mata kuliah Tafsir Ahkam dengan dosen pengampu Bapak Sawaun dengan judul artikel Pernikahan Hamil di Luar Nikah di dalam Perspektif Ayat Ahkam. Pergaulan di kalangan remaja dan anak muda dewasa ini dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan. Tidak sedikit di antara mereka yang terjebak dalam pergaulan bebas yang diakibatkan penggunaan fasilitas teknologi seperti internet, sehingga tidak heran jika banyak terjadi fenomena wanita hamil di luar nikah. Nah, kecanggihan teknologi ini sangat menopang adanya pergaulan bebas yang semakin bebas. Sehingga tidak heran bila terjadi kehamilan di luar nikah. Dan banyak ditemukan orang tua yang datang ke pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi nikah bagi anak usia remaja karena harus secepatnya menikah demi status anak yang sedang dikandung hasil dari perbuatan zina atau hamil pranikah. Menurut KBBI, nikah itu adalah sebuah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dikutip dari N-Online, pada dasarnya hukum menikah itu adalah sunnah. Artinya, siapa yang mengerjakannya mendapatkan pahala, namun tidak berdosa jika meninggalkannya. Malahan, ada yang ketika tanpa menikah, ia bisa cenderung akan jatuh ke dalam dosa dan perzinahan. Dalam kondisi ini, maka seorang muslim lebih utama untuk menikah dan hukumnya menjadi wajib. Pernikahan itu merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan syariat Islam demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Seorang wanita yang hamil dan dalam pernikahannya yang sah merupakan suatu hal yang wajar, baik secara hukum maupun sosialnya. Islam mengharamkan zina. Lebih dari itu, Islam mensyariatkan untuk menikah. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan nilai-nilai yang mulia. Di antaranya adalah anjuran untuk memelihara kemaluan. Terdapat di dalam Quran, surat Al-Mu'minun, ayat 5 yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ayat ini memerintahkan betapa pentingnya menjaga kemaluan dari kotoran syahwat dengan cara yang tidak halal, yaitu menjaga hati dari menginginkan sesuatu yang tidak halal dan menjaga masyarakat dari munculnya syahwat dan keinginan yang tidak terbatas, serta dari kerusakan rumah dan nasab. Hamil di luar nikah merupakan suatu yang sangat tabu ya di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina di dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil di luar nikah telah terjadi, maka akan muncul masalah, yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal, misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin. Beberapa hal yang memotivasi terjadinya pernikahan wanita hamil karena zina, diantaranya untuk menutupi aib. Karena sebelum terjadi kehamilan ini, kadang ada laki-laki yang sudah mengajak wanita yang dihamilinya itu menikah, tetapi si wanita banyak alasan, itu salah satunya. Kedua, harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya karena telah menghamili wanita tersebut. Terus ketiga, untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik itu keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Ini biasanya didasari dengan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya. Bila aib itu sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah ini, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu. Anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya. Di dalam hal ini ada beberapa mufassir yang sudah menuliskan keterangan tentang kasus tersebut, di antaranya penafsiran dari Quraisy Shihab. Pertanyaan tersebut sudah terjawab ketika
Quraisy ini menafsiri surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Yang artinya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya ini mengatakan bahwa surat An-Nur ayat 3 memiliki implikasi hukum bahwa pernikahan yang didahului dengan kehamilan banyak ulama yang mengatakan sah. Seperti halnya juga sahabat Nabi Ibnu Abbas berpendapat bahwa hubungan dua jenis kelamin yang dilaksanakan sebelum pernikahan yang sah, kemudian melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil itu sah. Atau dengan kata lain, seorang yang telah berzina dengan perempuan kemudian menikahi perempuan tersebut itu seperti seseorang yang mencuri buah dari kebun seseorang, itu kan haram. Kemudian ia membeli dengan sah, menjadi halal. Maka itu artinya sebelum pembelian itu haram, sesudah pembelian itu halal. Quraisy Shihab juga menambahkan keterangan bahwa sebenarnya di dalam ayat tersebut ini tidak ada keterangan penjelasan tentang hukum perkawinan itu. Namun Allah memperjelas perihal tentang buruknya zina. Gitu. Terus menikahkan wanita hamil karena zina di dalam perspektif fikih para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatiannya mereka. Mengenai ketentuan itu, hukum perkawinan wanita hamil di dalam pendapat para imam madhab, mereka berpendapat ada dibagi dua kelompok. Yang pertama tentang Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Sebagaimana pendapat Imam Hanafi, yaitu wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya. Wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil. Itu dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Yang kedua, kelompok Imam Maliki dan Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Imam Maliki ini berpendapat bahwa wanita yang berzina baik atas dasar suka, sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibro. Bagi wanita merdeka atau tidak hamil, istibroknya 3 kali haid. Sedangkan bagi wanita budak, istibroknya cukup 1 kali haid. Tapi bila ia hamil, baik wanita merdeka atau wanita budak, istibroknya sampai melahirkan. Dengan demikian, ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasoh. Lalu menurut Imam Hambal, Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya, terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi 2 syarat. Pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil, iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil, maka akad nikahnya tidak sah. Yang kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina. Lalu, adapun status nasab anak dari pernikahan wanita hamil, para imam madhab juga berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i berpendapat paling cepat umur kehamilannya itu adalah 6 bulan. Apabila pernikahan telah lebih dari 6 bulan, lalu anak itu lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada suaminya. Sebaliknya, apabila kurang dari 6 bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya. Lalu ada pendapat yang lain bahwa ulama banyak sepakat anak akibat zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Gitu. Terus seperti yang telah dijelaskan oleh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, bahwa ulama itu telah sepakat bahwa anak akibat zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya kecuali yang terjadi di zaman jahiliyah. Berdasarkan uraian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 3 menjawabkan problematika pernikahan hamil di luar nikah. Meskipun sebenarnya di dalam ayat tersebut tidak ada keterangan penjelasan tentang hukum perkawinannya, namun Allah telah memperjelas perihal tentang buruknya zina. Di dalam pandangan 4 imam madhab, terdapat 2 kelompok. Kelompok pertama, Imam Hanaf dan Imam Syafi'i memperbolehkan pernikahan wanita hamil. Yang kedua, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal melarang. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.